Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ananda yang soleh dan solihah yang dirahmati Allah, segala puji syukur atas kehadirat Allah sehingga kita pada hari ini, pada hari ke-29 di bulan suci Ramadan masih dipertemukan kembali dalam kenikmatan iman dan Islam. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita, serta sahabat, keluarga, dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Apa kabarnya Ananda Al-Fikri semua? Mudah-mudahan di akhir bulan suci Ramadan ini, semua ibadah kita menjadi amal yang terberat di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kultum yang hari ini Buit sampaikan pada Ananda semua, yakni tentang 3 keutamaan silaturahim. Setelah sebulan penuh kita berpuasa pada bulan Ramadan dan ditambah dengan liburan panjang, khususnya di Indonesia, melakukan tradisi mudik atau pulang kampung dengan tujuan bersilaturahim. Bagaimana Ananda semua? Sudah mudik belum? Atau sebagian ada yang belum, atau sebagian ada yang dalam perjalanan. Mudah-mudahan tetap sehat ya, dan jaga protokol kesehatan. Apa itu silaturahim? Istilah silaturahim terdiri dari 2 kata, yaitu asilatu yang bermakna menyambung dan arahimu yang bermakna kerabat dan sebab-sebab kekerabatan. Jadi silatu arrahimi bermakna menyambung tali kekerabatan. Kekerabatan di sini bisa karena keturunan atau nasab seperti ayah, ibu, saudara kandung, dan lainnya. Bisa juga karena pernikahan seperti hubungan dengan mertua dan saudara-saudaranya. Sebagaimana di Al-Quran surat An-Nisa 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Bersilaturahim dan berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan kewajiban yang sangat besar bagi seorang mukmin. Sebaliknya, memutuskan silaturahim, apalagi sampai durhaka kepada orang tua, adalah perbuatan haram dan termasuk dosa besar. Sekalipun orang tua dalam keadaan masih jahiliyah dan bukan muslim, seorang mukmin harus tetap menjaga silaturahminya dengan mereka. Ibnu Katsir dalam tafsirnya bercerita sebuah kisah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an.
Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, suatu ketika Ibu Asma yang masih musyrik datang mengunjunginya. Asma kemudian meminta fatwa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, "Wahai Rasulullah, ibuku mengunjungiku dengan mengharap hubungan baik. Apakah aku boleh menyambung dengannya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sambunglah dengan ibumu." Nah, dari peristiwa tersebut, Ibnu Jarir atau Bari menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada semua orang. Sehubungan dengan silaturahmi ini, tiga keutamaan yang akan Buit sampaikan. Yang pertama adalah silaturahim merupakan wujud keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan antara menyambung silaturahim dengan keimanan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir. Beliau bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menyambung silaturahim." Riwayat Bukhari. Jadi, bersilaturahim atau menyambung kembali tali persaudaraan dengan karib kerabat bisa dilakukan dengan berbagai cara. Menanyakan kabarnya, memberikan hadiah, bersedekah kepada mereka yang miskin, menghormati mereka yang berusia lebih tua, dan menyayangi yang lebih muda dan lemah. Bisa juga dengan meminta mereka untuk bertamu, atau menyambut kedatangannya dengan sukacita, memuliakannya, mendoakan mereka dengan kebaikan, mendamaikannya bila berselisih, dan bersemangat untuk mengokohkan hubungan di antara mereka. Bentuk lain dari silaturahmi yang lain adalah menjenguknya bila sakit, memenuhi undangannya, dan yang paling mulia ialah berdakwah dan mengajaknya kepada hidayah, tauhid dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta menyuruh mereka melakukan kebaikan dan melarang mereka melakukan dosa dan maksiat. Keutamaan silaturahim yang kedua yakni dipanjangkan umur dan diluaskan rezekinya. Begitu pentingnya mempererat kekerabatan dan persaudaraan tersebut sehingga seorang mungkin yang sudah baik sholat dan puasanya saja belumlah cukup untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan amal yang lebih besar pahalanya daripada sholat dan saum?" Sahabat menjawab, "Tentu saja." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian menjelaskan, "Engkau damaikan yang bertengkar, menyambungkan persaudaraan yang terputus, mempertemukan kembali saudara-saudara yang terpisah, menjembatani berbagai kelompok dalam Islam, dan mengukuhkan ukhuwah di antara mereka. Itu adalah amalan soleh yang besar pahalanya." Sebagaimana dalam hal hadis, barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dibanyakan rizkinya, hendaklah ia menyambungkan tali persaudaraan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan silaturahmi yang ketiga yakni sebab mendapat surga. Nah, inilah 3 keutamaan silaturahmi yang Bu Wit sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang dimuliakan dengan mengamalkan silaturahim. Al-haqqu mirabbik wala takunana minal mungkarim. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari Bu Wit yang dhaif. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.